halo teman-teman Dokar Vlog, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini ceritanya gue sedang camping nih sama teman-teman dari komunitas BMW X Venture ya, atau X Series. Dan gue hari ini kembali nyobain lagi ya X5 E53. Tapi kalau kemarin cobain lumpur-lumpuran di Pagedangan, sekarang buat naik ke tempat camping di Cibodas. Ramai di sini komunitasnya, nggak cuma X Series saja, tapi juga banyak juga teman-teman dari komunitas lain. Ada yang pakai Jeep, ada yang juga pakai Land Cruiser di sana, pakai double cabin, lengkap semua. Nah sekarang gue mau nyamperin dulu, yang ngajakin gue ada Om Angki nih. Selamat pagi Om. Om Jeje. Lagi bangun tenda bersama keluarga. Om Angki pakai yang ini nih teman-teman. Ini X5-nya sama yang 3000 juga bensin, tapi warnanya langka nih, yang warna biru. Kita sambil muter-muter ke belakang ya, lihat ya. Sementara gue sama Arki, mana Arki ya? Wih, kayak biasa kalau Arki datang langsung nyiapin, langsung buka kompor. Bahkan nggak punya tenda. Siap buat makan. Tenda nggak ada, tapi untuk makanannya lumayan niat kita ya. Mungkin kalau yang lain tenda bagus, makannya Indomie doang, kita nggak bertenda, tapi makannya macam-macam ya. Tidur di mobil aja. Tidur di mobil aja. Oh iya, kita rencana hari ini emang nggak nginep sampai ke besok, karena gue juga besok ada acara off-road juga. Jadi kita lihat aja nih sampai malam bakal ada seruan apa aja di sini. Kita muter-muter dulu ya. Selamat pagi Om Agus. Selamat pagi Om Jece. Lagi nyiapin buat tidur nih nanti malam nih. Iya. Tapi kok tumben sendiri aja Om? Iyalah, anak-anak udah belum berani ngeluarin. Jadi bapaknya aja sendiri ya? Iya. Tetep ya, bapaknya kayak gatel nih. Soalnya baru ngambil nih Om. Om, ini yang V8 ya Om ya? Iya, yang Yang V8 ya? 4.4. Yang Iya. 4400. Ini menarik teman-teman. Jadi kalau kemarin kita cobain yang 3000, itu yang banyak yang 3000 ya? 3000 berarti. 3000 yang banyak yang bensin, tapi kalau yang V8 4.400 dan ada variannya 4.400, 4.600 dan 4.800 termasuk Oke. yang limited. Oke, itu V8 semua ya? Nah, V8 itu semua. V8 semua ya? Berarti menarik nih yang merah nih, punya Magus Boleh nih. Nanti kawan-kawan Boleh kita cobain nih. Iya. Ini sekarang Cuma masih standar ya. masih full striker standar. aja. Udah ada yang sempat di-upgrade Om? Nah, paling ganti borla. Ganti borla. Ganti apa ya? Kemarin beres-beresin kaki-kaki biasalah. Nyat-nyatin dulu. Jadi pengennya dipakai nyaman dulu aja, pengen ngerasain apanya. Kena kompornya juga akhirnya. Kena kompor juga. Kena kompornya juga. Oke Om. Om jangan lupa nanti kita kawan-kawan off-road bareng ya Om. Oke, Kita ayo. rencana kita pakai apa aja? Defender Om? Pakai Defender, terus ada VX aja, VX boleh. Oke. Nah teman-teman, VX-nya Om Agus juga oke banget, warna putih nih fotonya nih. Waktu itu sempat gua ketemu di BSD. Nanti kawan-kawan kita review ya. Iya, sambil boleh, Surai. boleh, iya. Oke, siap. Iya. Lanjut Om. Thank you, Om. Lanjut. Nah di sini ada Om Adit nih. Selamat pagi Om Adit. Pagi Om Jeje. Lagi sibuk Bangun nih. dulu abis palu nih. Bangunin tenda Biasa. nih. Nih kalau Om Adit pakai E53 yang ini nih, yang warna hijau. Hijau royo-royo. Lumayan juga, tendanya gede juga nih. Muat nih satu keluarga besar di sini nih. Sebenarnya tendanya pada kompakan semua. Desainnya itu. Sama semua di sana. Sementara di ujung sana nanti kita lihat ada juga teman-teman yang pakai Land Cruiser, pakai double cabin. Kita samperin nanti. Sementara kita kembali lagi ke chef dulu. Chefnya kayak lagi masak sesuatu. Balik sini. Apa nih Ki? Kentang. Oke, rebus kentang lu. Jadi kentangnya diapain Ki? Kalau bilang direbus sih gue kesel Ki. Potato wedges. Oh, potato wedges. Oke. Karena kan digoreng, jadi dimatangin dulu. Matengin dulu, terus baru digoreng ya. Digoreng. Oke. Jadi teman-teman ini yang pada ikutan camping ini mayoritas adalah komunitas BMW X Series ya, atau X Venture nih. Jadi mereka semua nih adalah para pencinta BMW X Series ya. Kebanyakan pakai X5 yang E53. Terus sekarang nih salah satu kegemaran barunya adalah overlanding ya, atau ya road trip sambil off-road ringan, terus camping ya. Nah ini menurut gue sih sebenarnya jadi salah satu salah satu cerita yang menarik ya, karena sekarang tuh lagi eranya overlanding dan
kita sebenarnya nggak harus pakai mobil yang itu aja. Dalam artian yang emang udah biasa dipakai untuk off-road ya. Kayak BMW X5 ini ya, yang E53 kebanyakan, itu kan emang mayoritas orang pada banyak pakai di jalan raya aja. Tapi sebenarnya untuk kita pakai off-road ringan itu juga bisa. Dan ini sebenarnya nggak ngomongin masalah BMW aja, tapi sebenarnya banyak mobil-mobil lain, SUV, bahkan sebenarnya 4x2 pun ya, itu juga tetap bisa kita pakai untuk road trip atau overland. Tinggal kita nyesuaiin jalurnya aja. Ya emang nggak bisa yang terlalu berat banget, yang terlalu off-road. Tapi pada intinya, kita dengan mobil apapun juga, sebenarnya kita punya kesempatan dan bisa untuk overland bersama keluarga. Road trip, off-road, camping, masak, wah alhamdulillah sih kalau bisa kayak gitu. Seru banget pasti. Oke teman-teman, sambil kita nunggu jam makan siang, ini lagi agak nyantai dulu sebentar, jadi gue pengen coba muter sedikit di sekitaran sini. Ada jalurnya juga nih di sini. Ini jalurnya agak sedikit sempit sih, soalnya ini buat dipakai ini ya, apa, ATV. Nggak terlalu berat sih, ringan-ringan aja, tapi sama apa yang penting tetap bisa off-road dikit. Oke, selesai nyoba-nyoba tipis. Sekarang buat meja masaknya Arki udah dipindahin ke depan. Kita lihat progresnya teman-teman. Kabar ya. Ini berikutnya kayaknya mau iniin ayam nih ya. Mau dimarinat dulu, dibumbuin nih. Ada sayap ayam. Bumbu udah pada siap. Terus nggak kelupaan nih, pasti Arki bawa kang sambel ya. Ini dia. Ada yang medium sama ada yang blazing hotnya, yang gua nggak kuat. Ini aja medium, gua juga kadang-kadang nggak kuat sih. Kadang-kadang nggak kuat. Malu gua kalau cerita Arki, gua tuh kepedesan, padahal itu yang versi yang sebenarnya buat orang nggak terlalu pedes ya. Ya Ki ya, mestinya nggak terlalu pedes ya. Nah, jadi kita hari ini selain ayam, nanti bakal masak daging juga, ditumis. Sayurannya tadi udah siap di sini. Tinggal ditumis lagi. Ini bakal tumis lagi. Ini baru direbus saja. Ada wortel, terus ada brokoli ya Ki ya. Jagungnya di sini Ki. Jagungnya belum. Jagung belum. Nanti juga ada jagung teman-teman. Ini bakal jadi kajian makanan yang mungkin paling panjang kali ya dalam satu episode. Soalnya prosesnya kita bakal liatin terus ya sampai nanti matang. Sementara kita mau nyobain dulu nih jus yang dibawa sama Om Angki. Ada apa ini Om? Ada jus apel, Apel, ada jambu sama mangga. mangga, ini jambu. Wih. Nah, sip, sudah. Ini seliter lebih nih Om. 5 liter. 5 liter. Ini kayaknya kita sisanya nggak mungkin nyisa banyak nih, nggak mungkin habis semua nih kayaknya. Apa mau dibagiin Om ke teman-teman semua? Bebas. Yang minum sikat, yang minum sikat. Oke, kita ngejus dulu bentar sebelum makan siang nanti. Oke, kita mau nyobain jusnya. Mungkin gue mau nyobain yang jus mangga nih, Pouza. Lumayan 5 liter. Buat kayaknya satu komunitas ini dapat semua nih bisa nih. Yang menjadi tantangan adalah nuangin. Bismillah. Enak. Ini kayak lagi endorsean gitu nih Om. Ya, sudah. Endorse Ini cobain dari, juga. dari Toza. Enak. Nah ini bukan endorsean, emang beneran enak. Apalagi kalau lagi buat sambil camping-camping gini. Cuma masih dingin sih. Baru sip. Lanjut lagi ke meja masaknya Arki. Jadi kayak berikutnya udah siap buat nyampurin buat bumbunya nih. Dipping sauce. Ini buat dippingnya, jadi buat cocolannya Ki ya. Ini mayones. Emang kuat lo Je.
Kalau kuat buat kasih lagi nih, J. Udah. Aman. Aduk. Ayo kita aduk. Nah ini dia. Ini kayak ngelihat es krim atasnya. Ini kayak es krim vanilla pakai sambal. Wih, gila. Moya. Ya. Sambil nunggu makan siang jadi, gue pengen sharing sedikit nih tentang barang-barang atau perlengkapan untuk overland. Tapi sebelumnya, untuk mobilnya, kayak gue bilang tadi, kalau kendaraan kita nggak 4x4 alias 4x2, sebenarnya juga bisa ya teman-teman. Dan nggak harus SUV, pakai kendaraan yang jenis lain juga bisa. Ya bedanya cuma itu ya, di jangkauannya yang bisa kita jangkau gitu. Kalau misalnya pakai 4x4 pasti kita bisa lebih explore lagi ke tempat-tempat yang 4x2 itu belum tentu bisa lewat. Beda sih paling di situ. Dan pertama yang pengen gue kasih tauin sebenarnya adalah untuk roof tent teman-teman. Jadi mobil overland itu bukan berarti pasti pakai roof tent ya atau tenda di atap gini. Hanya saja emang sekarang ini lagi ngetren banget roof tent ini. Jadi banyak yang mobil-mobil overland itu wah kayak belum apa-apa, benda wajibnya adalah roof tent. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Bisa kita pakai tenda-tenda yang emang di bawah ya, yang emang ditaruh di tanah. Ada juga tenda velvet. Nanti akan kita lihat satu-satu. Tapi kalau ngomongin untuk roof tent ini dia buatannya kalau yang bagus itu sekitar 30 jutaan ke atas ya, 40 juta ke atas pun juga bisa. Nah kalau yang merek-merek yang murah, yang lokal pun juga ada, atau buatan Cina itu startnya dari belasan. Sementara modelnya pun itu ada yang ngebukanya ke samping, ada yang ngebukanya ke belakang, kapasitasnya ada yang untuk 2 orang, bahkan ada juga yang buat 4 orang juga ya. Jadi itu tinggal nyesuaiin aja sama kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai tenda kayak gini, sebenarnya juga nggak apa-apa. Kita bisa pakai tenda yang model kayak biasa ya, yang konvensional gini. Range harganya ginian dari yang 500 ribuan pun juga ada ya. Dari mulai untuk 1 orang, 2 orang, 4 orang, 5, 6, 8, pilihannya banyak. Itu juga disesuaikan sama kebutuhan teman-teman semua. Nah teman-teman kita lanjutin lagi ya. Jadi di Tera ini pakai awning nih. Kita coba lihat dari bagian sini. Jadi awning ini sebenarnya fungsinya adalah dia semacam terpal yang dikeluarkan dari samping sini. Dia awalnya gulungan, dibuka panjang, terus dia udah ada kaki bawaannya seperti ini. Awning secara simpelnya dia untuk neduh ya. Kalau misalnya kita lagi ya camping-camping overland gitu, jadi kita bisa ngegelar awning. Dia modelnya ada yang ke samping, ada yang ke belakang, ada juga yang kurang lebih kayak full ya, dari samping sampai ke belakang. Sementara untuk awning ini harganya sekitaran di 2 jutaan juga ada kalau yang murah, tapi kebanyakan di 3 jutaan ya, sampai ke 5 jutaan. Itu mereknya macam-macam, bahannya juga kurang lebih beda-beda tipis juga. Sementara untuk alternatifnya awning, kita sebenarnya bisa pakai flysheet ya, seperti ini ya. Kalau flysheet ini dia nggak benar-benar terhubung ke mobil, jadi kita harus ngegelar sendiri, manual, ngikat-ngikat sendiri supaya nggak terbang. Dan sebenarnya kalau misalnya flysheet ini dia menangnya, dia emang ini ya lebih murah. Kayak misalnya yang punya Om Indra ini, siang Om. Siap Om. Izin ya Om ya. Store. Waduh, ini ada kopi apa nih Om? Get back coffee, Iya. Kopassus, kopi pakai susu. Thank you Om Indra. Sampai Om. Nanti kita coba setelah makan siang ya, ngopi-ngopi. Taruh bentar ya Om ya. Siap. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai flysheet, dia emang secara harga lebih murah, sekitar 200-300 ribuan. Size-nya macam-macam, tapi ya kekurangannya kita harus nge-setup manual semua ya. Untuk kaki-kakinya, untuk penyangganya semuanya. Dan satu lagi kekurangannya kalau misalnya udah hujan, apalagi deres sudah lama, dia bakalan netes. Tapi ya itu dia ya, plus minus tinggal sesuai sama kebutuhannya aja. Mau pakai awning atau emang mau yang lebih nggak terlalu mahal, bisa juga pakai flysheet. Nah oke, kita kembali lagi ke tenda. Nggak ada yang nggak kembali ke tenda, ke meja masaknya Arki. Oh sekarang udah masak ayamnya nih. Jadi ini bumbunya pakai apa ya Ki? Ini bumbunya pakai cinta. Pakai cinta doang. Ya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, pakai cinta aja. Berarti modalnya ayam doang ya. Ayam aja, minyak. Terus udah ya, dia tahu-tahu dia enak sendiri. Enak sendiri. Oh.
Arki rada-rada ajaib siang ini. Mungkin dia kelaparan kali ya. Jadi dia mau ngejelasin bumbunya pakai apa ya juga udah bingung. Udah pakai cinta. Gue belum baca ingredientsnya apa aja. Belum baca contekan. Oke, kita tunggu. Laper ya, bentar ya. Pasti pada nungguin ada ini kan, bumper kajian makanan. Bentar, belum. Nanti sebelum kita makan baru kita ngolin. Oke teman-teman, akhirnya jadi juga masakan Arki, bukan gue ya, gue dari tadi cuma bagian ngeliatin aja. Jadi kajian makanan siang ini kita ada beberapa set menu nih teman-teman. Pertama dari untuk karbohidratnya dulu ya, Arki ngebikin potato wedges atau kentang yang tadi dipotong, rebus, terus digoreng lagi ya. Tapi kulitnya nggak dibuang. Kulitnya nggak dibuang. Jadi kalau kulitnya nggak dibuang, efeknya apa Ki? Sebenarnya sih jadi lebih crunchy aja sih. Ada garing-garingnya ya. Ada garing-garingnya. Kalau kulitnya nggak dibuang. Oke. Jadi ini gue akan nyobain dulu untuk kentangnya teman-teman. Dan Arki udah nyediain ada 2 cocolan nih. Cocolannya itu sebenarnya dia campuran mayones sama ada kang sambal itu yang sambal buatan Arki. Terus ditambah lemon ya. Sama lemon. Sama lemon. Nah ini ada 2. Bedanya cuma ini katanya buat gua. Soalnya versi yang nggak pedes ya. Sementara yang buat Arki sama mungkin buat yang lain ini warnanya lebih merah karena emang lebih pedes. Jadi gua akan nyobainnya versi yang Kurang. gua ya. Kurang. Oh, kurang ya. Ini aja pedes. Udah. Kebanyakan nyocolnya. Tapi bener enak sih, enak, cuma masih terlalu pedes buat gua. Jadi stop, bentar teman-teman. Terus ini ada sayurnya jadi ini gua yang belanja tapi Arki yang masak. Brokoli, ada jagung pipil, terus ada wortel, terus ini mungkin juga enaknya dikasihin ke ini kali ya. Jadi kayak jadi salad gitu. Enak. Masaknya nggak terlalu kematangan jadi masih crunchy ya. Masih ada crunchy. Masih crunchy, Karena emang garing-garing. cuma di blanch doang, nggak direbus. Jadi direbus singkat gitu lah, nggak nyampe 1 menit udah dikeluarin. Oke, jadi rebus instan, nggak nyampe 1 menit. Oke, ini juga oke, garingnya dapat. Terus berikutnya ini ada, ini ayamnya, ini bukan digoreng bukan jatuhnya? Enggak, sebenarnya sih grill, cuman emang karena kalau kita masak di tempat terbuka tuh gue selalu bermasalah sama apinya yang kena angin. Oke. Jadi dia nggak bisa dapat warna yang sesuai gue pengenin, tapi dia yang pasti udah matang. Oke. Jadi dia tuh mestinya sebenarnya ada apa ya, kayak ada lapisannya yang bagian luarnya ini kayak crunchy atau agak gelap lah. Oke. Tapi ini karena tadi itu jadi masaknya jadi lebih lama dan nggak bisa dapat tekstur dan warnanya sesuai yang gue pengen sebenarnya. Maksudnya warnanya kayak agak iya jatuh satu. Ada yang pengen. Lo ya. Ini kalau mau di zoom kang kamera juga nggak apa-apa, santai. Jadi nggak diam terus ya. Jadi intinya sih ini emang mestinya kayak agak lebih gelapan si lagi. Grilled, ya. Lebih kayak ada angus-angusnya. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting rasanya sesuai. Kita coba ya. Pas gua makan ini dipipi-pipihin. Enak ya? Enak. Ini enak banget. Ya, teman-teman, ini pakai bumbunya tuh dia ada campuran paprikanya, bawang putih ya, apa lada putih tuh ya? Bawang putih, black pepper, cuman dia bentuknya serbuk semua. Udah jadi serbuk. Nah, waktu di marinate tuh gue lebih gampang, tinggal tambahin air sama minyak supaya dia agak moist, terus habis itu baru sebenarnya di grill. Kalau ada api sebenarnya gue lebih seneng pakai api, cuman karena kita di sini terbatas, ya tadi pakai wajan aja. Pake jadi wajan. pan fried apa? Ya pan sear. Pan sear. Jadi emang bukan di grill. Bukan di
grill, bukan di deep fried juga, digoreng yang sampai tenggelam gitu ya. Jadi tipis-tipis aja dia ya. Tapi minyak ya. Ada minyak ya, minyaknya kasih minyak hujan juga. Jadi dia ada wangi-wanginya, aromatik ya lah gitu. Oke, lebih harum jadinya. Cuma ngomong dari tadi gue sendiri nih yang makan, sementara Arkinya Gue ntar aja biar barengan. Oh iya, malu biar gua kalau itu kan lu nyobain, lu dari tadi udah sambil ngicip-ngicip soalnya. ini nggak gue bersihin dulu teman-teman, ini bakal gue bersihin nanti. Gue sekarang berikutnya akan nyobain buat si dagingnya ini ya. Jadi dagingnya ini daging khas dalam ya. Khas dalam. Ini gue yang beli juga, kayak bangga gitu. Padahal beli doang, Arki yang masak tetap. Ini khas dalam. Terus untuk campurannya ada bawang bombay, terus dipakein daun bawang. Bumbunya tuh kayak ala-ala Korea gitu ya Ki ya. Sebenarnya sih aslinya bulgogi, cuman gue kasihin tambahan lagi karena sebenarnya kalau bulgogi itu kan dia kan buat Korean barbecue kan. Tapi kalau ini sebenarnya dibikin jadi kayak stir fried, apa istilahnya, kayak tumis lah gitu. Tumis, jadi kayak tumis. Jadi ada tambahan apa aja Ki tambahannya? Tambahannya tadi tuh ada daun bawang, bawang bombay. Terus bumbu-bumbunya selain si bumbu bulgogi, gue kasih minyak wijen. Oh, ada tambahan minyak wijen. Minyak wijen. Bentar, ngomong-ngomong tangan pegel juga nih. Nah. Terus coba dulu aja. Coba dulu. Sama dengan cinta. Asik. Dengan cinta. Enak banget. Laper. Wah, enak. Oke, teman-teman. Thank you Arki udah masakin hari ini. Mungkin ini akan jadi kajian makanan paling panjang ya selama ada The Car Vlog ini. Yang pasti bentar, biar ketuan dulu. Banyak kan sih. Yang pasti gua nggak pernah kecewa sama masakan Arki ya, selalu enak. Jadi sekarang udah tinggal saatnya kita makan bareng. Oke. Juga udah ngecas tuh yang iya tuh. Makanya tuh yang megang kamera udah kelaparan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita mau makan dulu.